Berlatar pada pagi hari menjelang siang, di sebuah komplek pinggiran kota, kisah akan berfokus pada sekelompok anak muda Vrindavan yang nampak tergesa-gesa sembari memanggil kawanan dari kelompok lain. Ingat, mereka tidak sedang ikut lomba gerak jalan, apalagi melunglang layangan pegat, tetapi sebuah kantor pengelola keuangan dibuat berantakan dalam sekejap, entah apa tujuannya. Yang jelas, begitu tim dari 4 kepolisian datang untuk mengamankan, mereka seketika berlarian mencari tempat aman, tak terkecuali keempat pemuda sekawan yang memilih kabur lewat jalur belakang hingga asruk-asrukan di kebun pisang. Dan mari saya perkenalkan Anda siapa saja mereka. Ada si ganteng kalem bernama Saji, Manu si jangkung, Manaf si rambut keriting, dan Anandu yang terbilang paling tua dan dituakan. Sayangnya di usia yang masih kepalang ajar ini, mereka malah tertarik oleh ajakan Chokli untuk bergabung menjadi oknum anggota LSM yang keberadaannya dianggap cukup meresahkan masyarakat. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat di sebuah bar ala kadarnya, Anandu CS datang atas undangan dari Chokli. Iming orangnya, mereka langsung dipertemukan dengan bosnya yang bernama Ani. Selain mendapat traktiran makan, mereka juga diberi sedikit uang atas pekerjaannya tadi siang. Keesokan paginya, selesai meminum kopi, Anandu CS dijemput Chokli untuk pergi ke sebuah lokasi pertambangan swasta yang dihentikan paksa oleh para warga karena sistem tata kelola yang tidak memperhatikan lingkungan dan cenderung merugikan para pemilik lahan. Diketahui Ani mendapat tugas dari bos besar untuk membujuk para tokoh warga agar pertambangan ini bisa kembali beroperasi. Tanpa sadar, warga masyarakat setempat yang dirugikan telah merencanakan sebuah gerakan aksi demo besar-besaran tepat saat Ani dan anak buahnya hendak akan beranjak pulang. Situasi menjadi semakin chaos tatkala ada warga yang hendak menurunkan Ani dari mobilnya secara paksa. Namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Anandu CS yang langsung bereaksi tanpa mengenal kata kompromi. Saat malam tiba, kita dipertemukan dengan si bos besar. Dia bernama Ceci, yang mana imbas dari keributan di lokasi tambang tadi, Ceci menyuruh Ani dan anak buahnya segera pergi bersembunyi untuk beberapa hari ke depan. Disinilah mereka sekarang bermalam, sebuah pinggiran sungai di dalam hutan yang mereka jadikan tempat persembunyian. Namun rupanya kepolisian mendapat laporan keberadaan mereka dari penjaga pintu masuk hutan. Mendengar suitan pertanda bahaya, Ani langsung membangunkan semua anak buahnya untuk segera pergi dari sana, tetapi naas, keberanian saja tidak cukup bagi Anandu CS yang masih kalah dalam urusan tenaga, apalagi pengalaman, sehingga apalah daya, mereka pun pasrah saat hukuman peringatan dari kepolisian berlanjut hingga di dalam ruang tahanan. Beberapa hari setelah bebas dari penahanan, Anandu CS nampak fokus pada kegiatan mereka yang positif, seperti Manaf dan Saji yang ikut membantu orang tua masing-masing berdagang di pasar, bahkan kembali menerima orderan pengecatan rumah yang merupakan pekerjaan asli mereka selama ini. Sementara itu, Ani bertemu secara empat mata dengan seorang pria bernama Murali terkait ribuan triliun uang hitam milik seorang mantan pejabat pemerintah yang disimpan dalam sebuah bunker. Dulu memang sempat ada 2 orang pemuda suruhan untuk membobolnya, namun gagal. Tapi kali ini lewat bantuan puluhan anak buah yang ia miliki. Dari sekian banyak anak buahnya, ternyata Ani menunjuk Anandu CS yang paling layak untuk pekerjaan tersebut, sehingga mereka pun kembali dipanggil untuk ambil bagian dengan iming-iming akan mendapat hadiah besar yang jumlahnya tidak sempat ditentukan.
Setelah melewati sebuah perundingan singkat, Anandu CS kembali mendatangi Ani dan memutuskan untuk mengambil tawarannya, di mana mereka meminta dipertemukan dulu dengan kedua pemuda tadi karena mereka lah yang mengetahui persis lokasi bunker tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di Madurai lewat petunjuk dari seseorang pemilik warung parapatan dan kemudian diantar oleh seorang bocil warga pribumi. Akhirnya Anandu CS dapat bertemu langsung dengan kedua pemuda yang dimaksud, yakni Raju dan Penda, yang kemudian menyambut kedatangan mereka dengan sangat welcome. Setelah sepakat untuk membagi rata berapapun imbalan yang akan didapatkan nanti, mereka bergegas ke sebuah tempat paling ikonik di Madurai sembari membahas teknis eksekusi sehingga diputuskan bahwa perjalanan misi akan dilakukan pada pukul 10 malam ini. Saat waktu tiba, mereka pergi menggunakan sebuah mobil pansewaan yang setelah menempuh sekitar 3 jam perjalanan, mereka pun sampai di sebuah ruas jalan bebas hambatan, lalu menuju titik target dengan berjalan kaki di tengah kegelapan. Persis di depan titik target yang merupakan sebuah gudang penampungan besi tua, Penda pergi untuk memeriksa keadaan di dalam gudang dari balik tembok pagar yang ternyata di sana masih ada pemiliknya. Begitu si pemilik pergi, satu persatu mulai melintasi pagar dengan memanjat ranting pohon berduri. Sesaat setelah semuanya berada di dalam, ada 2 ekor gogok yang sepertinya menolak kedatangan mereka dan ya, rupa-rupanya gudang ini masih dijaga oleh seorang satpam senior, namun karena beliau sudah lanjut usia, tak sulit bagi mereka untuk melumpuhkannya, sehingga setelah beberapa menit mencari tapi tak kunjung ditemukan, Anandu tak sengaja menginjak selembar plat baja yang ternyata di bawahnya lah letak bunker yang dimaksud, dan benar saja di sana terdapat beberapa koper berisi uang. Tanpa banyak mikir, mereka pun langsung membawanya pergi saat itu juga. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke dalam mobil bersama semua ransel uangnya. Beruntung keberadaan mereka tidak memancing kecurigaan petugas patroli yang kebetulan lewat, sehingga wajar jika kemudian mereka pun merasa sangat optimis karena hadiah besar sudah nampak jelas di depan mata. Tetapi entah siapa dan dari mana datangnya preman ini, yakin jika tujuan mereka adalah untuk merampok uangnya, Anandu meminta Penda agar memacu mobilnya semakin kencang lagi sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Disinilah Anandu CS sekarang, sebuah tempat sepi di dalam ruyuk yang mau tidak mau harus Penda pilih untuk menghindari pengejaran. Dengan ini, mereka setidaknya bisa sedikit lebih tenang karena para preman tadi tidak mencurigai keberadaan mereka sama sekali. Bahkan, pada kesempatan itu pula, Anandu menghubungi Ani agar segera menjemput mereka dari sana. Singkat cerita, pagi pun cerah. Sayangnya tidak secerah kenyataan yang diterima Pak Satpam gudang, di mana si bos yang tidak tahu menahu tentang hilangnya uang dari bunker itu mendesak Pak Satpam agar bertanggung jawab dengan menghukumnya dengan cara seperti ini. Sementara di tempat lain, Anandu CS sempat bersih tegang dengan si Rajesh alias sopir pribadi Ani. Bagaimana tidak, mereka yang dijanjikan mendapat komisi setelah berhasil menyetorkan uangnya justru hanya dibayar dengan kata-kata yang seolah menyepelekan perjuangan mereka. Hingga akhirnya Ani berjanji akan segera memberi apa yang pantas mereka dapatkan pada hari besok. Meskipun yang saat ini mereka terima hanya cukup untuk bayar sewa mobil dan beli es campur, tapi paling tidak mereka telah menuntaskan tugas dengan kekompakan tim yang solid. Bahkan sempat berencana untuk membuat baligo besar agar semua orang tahu sekaligus ikut mengenang persahabatan mereka.
Di keesokan harinya, Anandu CS berkumpul di rumah Saji sembari sarapan, di mana Saji sendiri sempat memberi sang ibu sedikit uang untuk modal jualan sayur, sebelum akhirnya ia beserta ketiga sahabatnya pergi menemui Ani di markasnya untuk mendapatkan komisi yang kemarin telah dijanjikan. Sesampainya di tempat tujuan, nampak beberapa anggota geng lain sudah menunggu mereka, termasuk si Rahul alias anak bos Ceci itu sendiri. Usut punya usut, proyek pencurian uang kemarin ternyata milik si bos Ceci. Namun yang tak habis pikir, dari 3 krore yang Anandu CS setorkan, Ceci masih enggan memberikan hak mereka, yang padahal totalnya hanya 3 krore untuk 6 orang saja. Karena sudah mulai jengah dengan keadaan, Saji hingga menjuluki Ceci sebagai iblis serakah, di mana hal itu langsung ditanggapi si Rahul yang tiba-tiba menyerang Manaf karena dianggap ikut mengejeknya dan... Alih-alih menolong anak buahnya, Ani dan Rajesh justru hanya diam tanpa tindakan, entah karena takut oleh Ceci sebagai atasan, atau memang karena sengaja membiarkan. Yang jelas, si Rahul tak henti-hentinya menyerang, hingga mereka babak belur dan dipaksa untuk segera pulang. Di sinilah Anandu CS berada sekarang, sebuah base camp di mana mereka selalu berkumpul ketika ada hal serius yang perlu dibicarakan. Tapi kali ini sama sekali tidak terlihat Anandu yang seperti biasanya, melainkan hanya ekspresi dari luapan api kemarahan hingga seruan perang yang kemudian dikobarkan. Setelah mengubur keberadaan si Rahul di beberapa tempat, akhirnya mereka menemukan dia di saat sedang menyetir mobilnya di perjalanan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung menyerangnya saat itu juga. Amukan Anandu CS benar-benar sudah tidak terbendung, dan sebagai orang yang kemarin paling dijadikan sasaran, Saji memaksa si Rahul merasakan hukuman atas sikap angkuh dan sombongnya yang kemarin telah dia perbuat. Beralih ke sebuah rumah sakit saat Ceci mengetahui vonis dokter bahwa tangan dan kaki anaknya harus diamputasi, sedangkan di sisi lain, jika mempolisikan Anandu CS justru akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri, maka pada akhirnya Ceci memilih untuk memberi mereka uang sebanyak yang diinginkan. Keesokan paginya, saat Manap dan Manu hendak menemui Saji terkait rencana pengambilan uang yang Ani sebutkan semalam, diketahui Saji sedang membantu ibunya jualan sayuran di pasar. Namun tatkala mereka pergi untuk menyusul Saji ke jongkonya, tiba-tiba tewasnya Manaf dan Manu menyisakan kesedihan yang amat mendalam bagi semua teman-temannya, tak terkecuali Raju dan Penda yang meskipun tidak memiliki ikatan darah, namun secara kedekatan emosional, mereka sudah layaknya keluarga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Singkat cerita, Ani meminta Anandu dan Saji untuk mengambil uangnya tersebut, di mana rencananya mereka akan langsung pergi ke Madurai untuk memberikan jatah Raju dan Penda terlebih dahulu. Namun sesaat setelah membawa pergi uangnya, tiba-tiba saja mereka disusul oleh kelompok preman yang waktu itu, dan inilah yang terjadi. Meski sempat berlari untuk menyelamatkan diri, Saji tak sadar jika di depannya ada tanah yang mencugug untuk kemudian tersandung oleh kakinya dan... Maksud hati ingin menyelamatkan Saji yang tumbang di hujam parang, namun apalah daya, Anandu tidak sedikit pun diberi kesempatan oleh mereka yang justru terus memburunya, hingga saat Anandu bersembunyi dari pengejaran, terjadilah sebuah momen tragis yang sangat memilukan, di mana mereka akhirnya mencacak tubuh Saji hingga meredam nyawa pada saat itu juga.
Alhasil, kini yang tersisa hanya Anandu seorang diri, tersayat hati melihat Ibunda Saji yang masih belum terima kepergian anaknya. Anandu bergegas mendatangi Chokli yang dianggap telah menjerumuskan mereka, sehingga walau bagaimanapun, Chokli harus ikut bertanggung jawab atas kematian 3 sahabatnya. Menghadapi kemarahan Anandu yang kian bergejolak dan nyaris tak terkendalikan, Chokli akhirnya mengungkap sebuah rahasia besar yang sangat mencengangkan. Faktanya, sejauh ini Anandu CS hanya dijadikan senjata, sedangkan keuntungan berada di pihak Ani, Rajesh, dan Ceci yang telah bersekongkol sekaligus dalang dibalik semua yang telah terjadi. Disinilah Anandu sekarang, sebuah lokasi di mana Ani terlihat sedang berada di dalam rumah belum jadi yang dibangun dari hasil mengelola organisasi abal-abalnya. Dengan modal keberanian dan hasrat balas dendam yang kian bergejolak, Anandu berniat menghabisi Ani dengan sebilah pisau di tangannya, tetapi karena lebih berpengalaman, tak sulit bagi Ani untuk menggagalkan setiap serangan yang datang. Bahkan dia tak segan-segan mencelupkan kepala Anandu ke dalam bak air tanpa sadar. Anandu diam-diam mengambil pisau yang tadi Ani hempaskan sehingga setelah melewati perjuangan yang begitu menguras tenaga, akhirnya Anandu mendapatkan celah untuk menjatuhkan Ani dan mencecar dia dengan beberapa kali tikaman sampai akhirnya selesai dengan Ani yang sudah tak bernyawa. Anandu langsung menyasar si Rajesh yang baru datang habis memberi cemilan. Tanpa ada kesulitan yang berarti, Rajesh seketika dibuat tak berdaya oleh serangan Anandu yang kemudian menyayat lengan kanannya sampai buntung. Suatu malam saat Ceci sedang berusaha mengobati rasa panik dengan melakukan senam kebugaran di tempat fitness, terlihat Anandu yang sudah sedari tadi mengawasinya. Namun tatkala Ceci hendak akan pulang dan Anandu mulai menghampiri untuk menikamnya, tiba-tiba ya, pria di dalam mobil yang menabrak Anandu barusan adalah si Chokli sendiri. Ia menganggap Anandu sebagai ancaman terbesar untuk kemudian nekat menghabisinya. Di akhir film, kita kembali diperlihatkan pada Ceci. Diketahui ia sedang menunggu Rahul yang dibawa teman-temannya pergi sebentar. Tanpa sadar, keberadaan Ceci sedang diincar oleh 2 sosok pendekar bersarung yang kemudian menghabisi nyawanya pada saat itu juga. Ternyata mereka tak lain adalah Raju dan Penda yang terpanggil hatinya untuk menuntaskan dendam Anandu dan mengabadikan sejarah kebersamaan mereka lewat sebuah baligo sebagaimana yang dulu Anandu CS cita-citakan. Tamat, ending yang sangat membarigokan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pahlawan sejati bukanlah dia yang mencari perang, tetapi dia yang dipaksa berperang hanya demi mendapatkan kembali ketenangan sederhana yang dicuri. Adios.